Hello Teknolovers, nama Titik Soeharto naik daun usai Ahmad Dhani menyebutnya sebagai calon ibu negara. Padahal Titik dikabarkan sudah lama berpisah dengan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat itu Ahmad Dhani mengajak Titik untuk bernyanyi di kampanye Akbar Prabowo Gibran di GBK Jakarta, Sabtu 10 Februari 2024. Yes, kita akan bernyanyi bersama calon ibu negara kita, kata Ahmad Dhani sambil menggandeng Titik. Apalagi hasil quick count terus menunjukkan Prabowo Gibran dengan persentase tertinggi ya. Semakin besar peluang perkataan Ahmad Dhani jadi kenyataan. Lantas kalau ngomongin ibu negara nih, menarik jika membahas ibu negara Iriani versus calon ibu negara Titik. Seperti apa kira-kira? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Iriana Jokowi. Setiap mendampingi suami dalam keadaan susah dan bahagia, Iriana sosok yang cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, mulai dari mendampingi suaminya sebagai pegawai, pengusaha, hingga pejabat publik. Puncaknya, anak guru ini menjadi ibu negara. Wanita itu lahir pada tanggal 1 Oktober 1963 di Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai anak pertama dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi, orang tua Iriana bekerja sebagai guru. Nama Iriana berbeda dari nama saudara kandungnya, Anik, Anto, Andi, dan Anjas. Kakeknya adalah guru di Irian, Jayapura, Papua, sebelum tahun 60-an. Setelah itu, kakeknya pulang ke Jawa dan pada tanggal 1 Oktober 1963 cucunya lahir. Dia diberi nama Iriana, diambil dari kata Irian Jayapura. Iriana sendiri senang mendapat nama dari kakeknya. Iriana mengandalkan seluruh kemampuannya dalam belajar seperti siswa lainnya di SMA 3 Solo. Dia tidak pernah memanfaatkan peran ayahnya sebagai pengajar, yang mencapai banyak prestasi di sekolahnya. Iriana sering bermain dengan Iit Sriyanti, teman sekolahnya, ketika dia masih remaja. Dia adalah adik dari Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi. Saat dia bermain di rumah temannya, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Joko Widodo, yang saat itu masih berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Hati Iriana tidak mudah ditaklukkan. Perlu 6 bulan untuk menarik hati Iriana setelah Joko Widodo memberanikan diri mengajaknya bersepeda. Iriana menerima cinta Joko Widodo pada usia 23 tahun dan menikah dengan cincin seharga Rp24.000 yang sampai saat ini masih dilingkarkan di jari manis kirinya. Joko Widodo kemudian membawa Iriana ke Aceh, tempat dia bekerja di PT Kertas Craft Aceh. Kedua pasangan itu pindah ke Solo sebelum Iriana hamil muda, dan Jokowi meninggalkan pekerjaannya di Aceh untuk mendampingi Iriana. Akhirnya Iriana menetap di Solo hingga anak-anaknya lahir. Iriana selalu menjaga dan mendampingi suaminya dengan pekerjaannya. Saat suami jatuh bangun dalam bisnis mebel, dia selalu mendorongnya untuk tetap kuat, sabar, dan berusaha lagi. Dorongannya membuahkan hasil. Iriana menjadi istri dari pengusaha kaya dan mulai mengikuti bisnis baru suaminya. Iriana dengan cepat menyesuaikan diri dengan tempat barunya saat Joko Widodo menjadi wali kota Solo. Selain menjadi ibu wali kota, Iriana memimpin PKK dan banyak melakukan hal-hal sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Seperti memerangi kemiskinan. Ia sangat peduli dengan wong cilik di Solo karena ia dan suaminya pernah mengalami masa sulit rumah tangga sampai rumah mereka digusur tanpa kompensasi. Setelah Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI, ia harus pindah ke Jakarta bersama suaminya, meninggalkan penduduk Solo yang merasakan kehilangan sosok Iriana. Lebih dari sekali, Iriana harus menyesuaikan diri dengan tempat barunya. Saat Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia, status Iriana semakin meningkat. Dilantiknya Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014, dia resmi menjadi ibu negara. Tetapi Iriana tetap seperti dulu di Solo. Ia memilih untuk menjadi orang yang sederhana dan make up dan gaya rambutnya tidak terlalu mencolok atau glamor seperti yang dimiliki istri pejabat lainnya. Walaupun memiliki pembantu di rumahnya, dia adalah orang yang sangat mencintai keluarganya dan tidak merasa canggung saat membersihkan rumahnya. Pada Agustus 2023 lalu, sosok sederhana ini mendapatkan gelar kehormatan dari Presiden Jokowi. Gelar tersebut adalah Bintang Republik Indonesia Adi Pradana atau biasa disebut Bintang Kelas Kedua, yang artinya bintang ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan dan berjasa besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, untuk urusan harta kekayaan, tidak ada informasi mendetail soal berapa jumlah kekayaan ibu negara satu ini. Namun kalau dilihat dari jumlah harta kekayaan Jokowi, ya sekitar 82 miliar rupiah loh. Titik Soeharto. Sementara itu, berita tentang Titik Soeharto terus muncul.
Ini terjadi setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan kemenangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam hitung cepat pemilu 2024. Pada tahun 1983, Prabowo menikah dengan Titik. Siti Hadiati Haryadi juga dikenal sebagai Titik, lahir di Semarang pada tanggal 14 April 1959. Dia adalah anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah, dan sejak kecil dia mampu hidup cukup karena ayahnya adalah tentara. Semua orang tahu bahwa Titik Soeharto adalah putri dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ia juga mantan istri dari politisi Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saat lahir, sang ayah masih kolonel, tetapi dalam waktu kurang dari 10 tahun, pangkat dan jabatannya turun. Di tahun 1966, ayahnya menjadi Jenderal Bintang 4 dan Presiden Republik Indonesia kedua. Hidup Titik sudah cukup karena dia anak Presiden dan Jenderal. Dalam hal pendidikan, dia terdaftar di setiap jenjang pendidikan, termasuk sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI. Di UI, dia berteman dengan Agus Martowardojo, yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2013 hingga 2018. Titik menjadi istri dan ibu rumah tangga setelah pernikahan. Dia sempat melupakan kuliah UI karena sibuk dengan aktivitas istri tentara. Usai dia memiliki anak pada tahun 1984, kesibukan ini semakin menjadi-jadi. Meskipun lebih sibuk, Titik tetap berusaha untuk lulus kuliah secepat mungkin. Pada tahun 1985, Titik Soeharto menerima gelar sarjana setelah memenuhi syarat kelulusan, termasuk urusan nilai dan skripsi. Menurut Siti Hartinah Soeharto, tahun 1992, ketika semua saudaranya gagal lulus kuliah, dia menjadi sarjana pertama di keluarga Soeharto. Menurut Joe Studwell dalam Asian Godfathers, Uncovering the Secret of Businessmen and Chefs, tahun 2009, Titik memiliki bisnis semen dengan adik iparnya Hashim pada tahun 1988. Dia juga memiliki saham dalam perusahaan kakaknya, Tutut. Tak hanya itu, Titik juga berpartisipasi dalam kegiatan amal sebagai pengurus berbagai yayasan milik keluarga. Sebelum bencana pada tahun 1998, semua berjalan lancar. Kehidupan Titik mulai berubah pada tahun itu. Presiden, sang ayah, tidak lagi. Dengan cara yang sama, hubungannya dengan suaminya juga berakhir. Titik kemudian berkonsentrasi pada bisnis dan mulai berpolitik. Di masa reformasi, dia dicatat sebagai anggota kepengurusan Partai Golkar sekitar tahun 2004. Kemudian pada tahun 2018, dia dan saudara-saudaranya mendirikan Partai Berkarya. Dia sekarang aktif menjadi pengurus Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Berapa banyak harta Titik Soeharto di luar sepak terjangnya? Menurut laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN tanggal 9 Maret 2018, Titik Soeharto memiliki total harta sebesar 592,58 miliar rupiah yang berasal dari gabungan aset yang ia miliki. Aset jenis properti adalah bagian terbesar dari harta Titik. Titik memiliki sejumlah tanah dan bangunan senilai 423,49 miliar rupiah di berbagai kota di Indonesia. Untuk saat ini, ia memiliki mobil Mercedes S600 tahun 1992 seharga 100 juta rupiah dan harta bergerak lainnya senilai 20 miliar rupiah. Selain itu, Titik berinvestasi di surat berharga senilai 45,87 miliar rupiah dan kas setara kasnya senilai 103,11 miliar rupiah.